Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan berikut dari presentasi kami yang berjudul Smart Home berbasis IoT dengan aplikasi Telegram. Di sini kami berkelompok dengan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Abdul Latif, kemudian ada Tika Purnama Putri, dan yang terakhir saya sebagai Zuki Pristiantoro. Kemudian mungkin sebagian yang ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum apa itu dari smart home. Mari kita bahas. Smart home di sini adalah rumah yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas canggih sehingga membuat penghuninya merasa hidup lebih mudah dan praktis. Dalam smart home, konsep yang menjadi tulang punggungnya adalah otomatisasi dan memakai beragam perangkat wireless sehingga kendali rumah ada dalam satu genggaman. Misal menyalakan lampu, kemudian menghemat air, kemudian mengecek isi kulkas, kemudian membuka pintu dan mengatur temperatur suhu ruangan, sehingga memantau keamanan bisa dilakukan dengan gesekan jari atau perintah suara. Kontrol tersebut bisa memakai jaringan internet, Bluetooth, dan Wi-Fi. Itu seputar dari smart home. Kemudian konsep smart home pada dasarnya pembuatan rumah pintar terbagi menjadi dua, yaitu otomatisasi dan pengoperasian jarak jauh. Pertama, konsep otomatisasi, misalnya andai lampu ruangan akan mati dengan sendirinya ketika terdeteksi ada cahaya yang cukup atau masuk menyinari ruangan tersebut. Ataupun air conditioner atau AC akan menyala otomatis sehingga terdeteksi ada orang yang sedang beraktivitas di dalam ruangan tersebut. Maksud di sini adalah ini menggunakan sensor cahaya, lampu yang masuk ke ruangan menyinari ruangan terdeteksi oleh sensor cahaya tersebut. Kemudian pada AC di sini ada sensor suhu, ketika ada yang beraktivitas di dalam ruangan tersebut, AC akan menyala. Sedangkan konsep pengoperasian atau penggunaan perangkat jarak jauh, misalnya menggunakan aplikasi pada smartphone untuk menyalakan TV dan menutup pintu. Ketika seseorang berada dalam atau bepergian lupa untuk menutup pintu, si orang tersebut tidak perlu khawatir untuk mengecek keadaan pintu tertutup atau tidak, cukup dengan menggunakan smartphone untuk melihat. Yang tersyaratnya smart home tersebut terhubung dengan smart home. Kemudian media aplikasi atau situs web khusus untuk dirancang untuk menyediakan media pengendali kelistrikan rumah tangga sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi energi. Lalu di sini ada data konsumsi listrik pada tahun 2017 mencapai 56.333,08 MW. Yang dimana salah satu sektor terbanyak yang mengkonsumsi listrik tersebut adalah pada sektor rumah tangga. Konsumsi ini mempengaruhi cadangan energi nasional. Lalu di sini ada definisi smart home. Apa sih itu definisi dari smart home? Sistem aplikasi yang merupakan gabungan antara teknologi dan pelayanan yang dikhususkan pada lingkungan rumah tangga, fungsi tertentu yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan penghuninya. Adapun digunakan untuk mengendalikan hampir semua perlengkapan dan peralatan di rumah, dimulai dari peraturan tata lampu hingga ke berbagai alat-alat rumah tangga. Yang perintahnya dapat dilakukan dengan menggunakan suara, sinar infrared, atau melalui kendali jarak jauh atau remote. Kemudian di sini berikut gambaran dari smart home. Dari berbagai perangkat lunak di sini yang tersedia di sini ada lampu, jendela, suhu, CCTV, remote, kemudian di sini ada garasi, kemudian ada jendela, dan dari semua perangkat ini yang terhubung melalui internet atau terhubung dengan Wi-Fi pada smart home ini akan dikendalikan melalui smartphone. Begitu sekilas seputar dari gambaran smart home.
Kemudian di sini ada manfaat dan tujuan dari smart home. Dari berbagai aplikasi yang terhubung melalui internet, di sini dikaji menjadi 7 poin dari manfaat dan tujuan smart home. Yang pertama, lebih efisien, kemudian kenyamanan total, kemudian smart, inovasi baru, yang pastinya otomasi, kemudian efisiensi energi, kemudian water saving, kemudian secure. Nah, selanjutnya dari berbagai perangkat lunak yang ditawarkan dari smart home, diantaranya di sini adalah ada kulkas, TV, kemudian adalah microwave, kemudian ada lemari es. Smart home dapat mengontrol alat elektronik dengan satu pengontrol pusat, ataupun dapat dikontrol ketika tidak berada di rumah, yaitu dengan melalui gadget untuk mengontrol dari perangkat smart home tersebut. Kemudian dari komponen smart home di sini ada 4 poin. Yang pertama, smart power. Smart power di sini adalah kelistrikan untuk menjalankan suatu perangkat lunak. Yang kedua, smart meter. Yang dimaksud smart meter di sini adalah pengendali jarak jauh. Contohnya seperti AC yang tadi sudah dipaparkan. Nah, ketika ada seseorang yang beraktivitas di ruangan tersebut, AC tersebut akan menyala. Kemudian di sini ada smart appliances. Di sini adalah perangkat-perangkat yang terhubung, perangkat-perangkat yang dapat dikontrol. Kemudian ada smart home tech. Di sini adalah perangkat smart home yang terhubung dengan internet. Berikut dari komponennya ada 4 poin. Lalu di sini ada masuk pada lampu. Yang pertama di sini ada keypad, kemudian door sensor, kemudian switch, kemudian motion sensor, dan yang utama adalah lampu. Keypad di sini sebagai pengontrol dari lampu tersebut. Kemudian door sensor, contohnya door sensor di sini pada kamar mandi. Ketika jendela itu terbuka ataupun tertutup, lampu akan menyala, dan tertutup, lampu akan mati. Kemudian di sini ada motion sensor. Di sini adalah pengendali suhu. Ketika ada yang masuk dalam ruangan, lampu akan menyala atau tertutup. Kemudian ada switch. Nah, kemudian di sini lampu tersebut akan terhubung dengan switch. Kemudian dari switch ini akan dikontrol melalui laptop, smartphone, atau gadget yang lainnya. Nah, berikut di sini adalah gambarannya. Contohnya seperti ini, ada keypadnya untuk mengatur kondisi lampu di sini mati atau menyala. Dan berikut gambarnya, poin 3 adalah untuk dinyalakan. Kemudian power monitoring di sini adalah memonitor segala aktivitas yang ada pada rumah dari berbagai perangkat lunak yang dapat dimonitori melalui smartphone yang terhubung melalui internet, terhubung juga pada smart home. Oke, saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya telah diberitahukan tentang definisi dari smart home, konsepnya, manfaat dan tujuan, komponen-komponennya, dan sekarang saya akan membahas tentang kebutuhan sistemnya untuk membuat aplikasi smart home microcontroller berbasis IoT. Nah, di sini kebutuhan sistemnya pertama itu dibutuhkan untuk mengubah sistem kelistrikan rumah konvensional menjadi sistem smart home atau rumah cerdas yang berbasis IoT sehingga dapat mempermudah aktivitas manusia. Habis itu perangkat yang dibutuhkan agar dapat membuat peralatan rumah tangga terkoneksi dengan WiFi untuk mendapatkan koneksi internet. Nah, habis itu ketiga, monitoring dan pengendalian peralatan listrik yang berada di luar ruang lingkup menggunakan aplikasi Telegram. Nah, jadi di sini untuk membuat smart home ini berbasis IoT ini untuk tujuannya untuk mempermudah
aktivitas manusia, contohnya misalnya seperti untuk menghidupkan lampu secara otomatis dengan aplikasi, atau menghidupkan AC dan sebagainya yang merupakan perangkat elektronik. Nah, untuk membuat aplikasi smart home ini, dia membutuhkan koneksi WiFi untuk terkoneksi dengan internet, karena di sini dia menggunakan aplikasi Telegram. Nah, oleh karena itu dibutuhkan koneksi internet agar dapat terhubung dengan aplikasi klien untuk menjalankan microcontroller dari IoT tersebut. Nah nanti saat udah terhubung, pengguna dapat memonitoring pengendalian peralatannya dari aplikasi Telegram tersebut. Nah, di sini beberapa komponen perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk membuat perangkat IoT tersebut. Di sini kebutuhannya merupakan microcontroller Node MCU ESP8266, di mana microcontroller ini berguna untuk mengatur logika atau bisa dibilang sebagai prosesor untuk mengkontrol dari perangkat elektronik tersebut. Misalnya contohnya lampu. Nanti kalau misalnya dia di sini ada modul relay, kalau dia di switch dia akan misalnya menjadi mati atau hidup. Nah, kemudian di sini juga ada namanya DHT sensor. Nah, untuk lakukan sensornya, dan active buzzer sebagai alarm dari perangkat microcontroller tersebut nanti, agar dapat mendapatkan informasi bahwa itu misalnya sudah di on off kan, itu nanti dia akan mengeluarkan bunyi. Dan di sini ada modul DC step up untuk mengatur tegangan yang seperti ingin menaikkan atau menurunkan tegangan dari kelistrikan. Nah, di sini juga menggunakan baterai 18650 3,7 volt untuk dayanya. Di sini juga ada chargernya, jadi microcontroller ini nanti harus dihidupkan dan charger. Di sini juga ada LED, kabel jumper, kabel USB, dan PCB board. Nah, PCB board ini nanti semuanya dirancang di atas PCB board ini. Nah, kemudian ini untuk gambar-gambarnya, di sini bisa dilihat ada microcontroller Node MCU ESP8266. Nah, di sini ada berbagai port untuk logikanya dari interface microcontroller tersebut. Ada untuk D0, D1, D2, D3 dan semacamnya. Nah, di sini ada pin-pinnya, ya, bisa digunakan untuk apa saja. Nah, di sini ada sensornya untuk mengubah sensor datanya. Nah, di sini ada modul relay untuk switch-nya, untuk switch perangkat elektroniknya, misalnya lampu, nanti dia akan memberi sinyal ke lampu tersebut, mengubah itu. Dan active buzzer-nya untuk mengeluarkan suara saat aplikasi tersebut berjalan. Nah, di sini ada kabel USB untuk daya dan charger, kabel jumper, dan baterai, LED untuk informasi apakah berjalan atau tidak microcontrollernya, dan PCB board untuk menggabungkan seluruh komponennya, dan terakhir ada modul DC step up untuk pengatur dayanya. Nah, di sini juga setelah merancang komponen elektronik microcontroller tersebut, nah baru kemudian membuat bot Telegram, di mana bot-bot ini mempunyai berbagai perintah. Di sini contohnya ada neobot atau membuat bot baru. Jadi untuk memberikan
pembuat perintah untuk bot yang baru, seperti misalnya perintah matikan lampu atau hidupkan lampu. Nah, ini my bot untuk mengubah bot yang telah dibuat, set name untuk mengubah nama bot, dan set description untuk mengubah informasi dan sebagainya. Bisa dilihat di sini ada token misalnya untuk otorisasi API, revoke untuk mencabut izin token dan sebagainya. Nah, di sini ada diagram blok dari sistem smart home berbasis IoT tersebut, di mana pertama pengguna akan menggunakan aplikasi Telegram tersebut dan mengirimkan perintah yang ada ke server dari Telegram. Nah, nanti dari server Telegram akan terhubung ke MiFi router. Nah, dari MiFi router akan terhubung ke microcontroller, di mana di sini nanti di microcontroller itu tersebut bisa menangkap data yang dikirimkan. Nah, di sini kalau misalnya dia menjalankan berbagai perintah, di sini ada relay-nya juga untuk menunjukkan apakah program tersebut berjalan. Nanti akan mendapatkan info dari LED tersebut. Nah, di sini contoh gambar perakitannya bisa dilihat. Di sini dihubungkan semua antara komponen-komponen elektronikanya. Nah, kemudian di sini adalah hasil dari perancangan. Nah, menghasilkan rancangan sistem dalam bentuk prototipe untuk monitoring temperatur dan pengendalian alat listrik yang berada di ruang lingkup rumah menggunakan aplikasi Telegram dengan tahapan berikut. Nah, pertama, memulai komunikasi terhadap bot father. Nah, ini botnya namanya bot father sebagai penyedia layanan bot Telegram dengan perintah start. Jadi kita harus melakukan start dulu. Nah, nanti yang kedua adalah memberikan perintah new bot untuk membuat bot baru. Nah, bot father akan memberikan kode API yang akan disematkan ke kode program microcontroller, meminta data-data bot berupa nama dan nama akun dari bot yang dibuat. Nah, jadi di sini dibuat perintah-perintahnya yang akan digunakan untuk microcontroller tersebut. Nah, tahap 3 memberikan perintah-perintah my bots. Nah, di sini untuk memastikan apakah bot sudah berhasil dibuat. Nah, bot father ini akan memberikan opsi tindakan yang akan dilakukan terhadap bot, seperti mengubah nama, deskripsi, atau profil, dan perintah-perintah tambahan. Nah, jika dia contohnya di sini, jika dia lampu on, nah nanti dia akan mendapatkan respon sukses, command list updated. Nah, misalnya seperti itu. Mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika Purnama Putri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengujian sistem. Pada tahap ini, pengujian dilakukan terhadap sistem yang berkomunikasi dengan akun rumahku bot melalui Telegram Messenger yang telah dibuat dengan cara melakukan pengambilan data. Nah, berikut ini adalah tahapan pengujian-pengujiannya. Yang pertama adalah pengujian pembacaan data pada status relay. Yang kedua adalah pengujian pembacaan data pada sensor temperatur ruangan. Yang ketiga adalah pengujian komunikasi antara microcontroller dengan aplikasi Telegram. Yang keempat adalah pengujian rangkaian sistem secara keseluruhan. Yang kelima adalah pengujian secara keseluruhan yang bertujuan untuk memastikan apakah sistem yang telah dibuat dan seluruh modul elektronika yang digunakan telah terintegrasi dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini adalah tampilan bagaimana pengujian-pengujian tersebut dilakukan. Pada gambar 18, di sana terdapat tampilan Telegram Messenger di mana user mengetikkan lampu utama dinyalakan, dan pada gambar 19 lampu ruangan utama tampak menyala.
Begitu pula pada gambar 20, di mana pengiriman pemerintah untuk memadamkan lampu ruangan melalui Telegram Messenger dengan mengetikkan lampu utama dipadamkan. Kemudian pada gambar 21, lampu ruangan pun padam. Dan begitu juga di gambar 22. Di sana adalah penerimaan notifikasi mengenai status lampu. Kemudian, untuk penyedia jasa smart home adalah Savant. Savant System berlokasi di New York, yaitu LLC Design, pengembangan dan produk suite lengkap pada software dan perangkat hardware solusi untuk terhubung dengan rumah dan otomatis komersial dan aplikasi kontrol. Nah, Savant ini terdiri dari 2 core business. Core bisnis pertama adalah commercial building automation, di mana target marketingnya adalah pada gedung-gedung untuk dilakukan otomasi. Kemudian core bisnis kedua adalah residential automation, di mana target bisnisnya sendiri adalah residential atau perumahan. Kemudian untuk Savant, untuk supplier di Indonesia sendiri ada PT Golden Solution Indonesia atau smarthomeindonesia.com dan griatechno.com. Selanjutnya adalah target marketing dari Savant. Target marketing dari smart system ini terdiri dari upper class atau adalah masyarakat ke atas dengan target detailnya adalah commercial building atau residential building. Kemudian berikut adalah kelebihan dari smart system. Yang pertama adalah simplify human's life, artinya menyederhanakan kehidupan di manusia atau mempermudah kehidupan manusia. Yang kedua adalah hemat energi. Seperti yang kita tahu, dengan adanya smart system, kita dapat menghemat energi dari energi listrik dengan otomatis yang nyala atau padam, atau yang lainnya. Kemudian, faktor keamanan lebih tinggi. Maksudnya di sini adalah kita tidak perlu lagi cemas atau takut mengenai lampu yang belum dipadamkan, atau kompor yang belum dipadamkan, atau pintu rumah yang sudah dikunci atau tidak. Kemudian adalah dapat dioperasikan melalui perusahaan jasa atau independen. Maksudnya di sini adalah smart system ini bisa dioperasikan melalui perusahaan jasa atau dioperasikan secara independen atau mandiri. Kekurangan dari smart system. Yang pertama adalah produk bundling yang mahal. Tentu saja untuk menerapkan smart system ini memerlukan produk-produk yang cukup merogoh kocek, yang cukup mahal. Yang kedua adalah memerlukan tenaga ahli untuk memperbaiki kerusakan. Seperti yang kita tahu, smart system itu harus memerlukan tenaga ahli jika mengalami kerusakan. Kemudian adalah rentan miskomunikasi pada teknologi dan voice sensor. Oke, jadi ketika kita menggunakan voice sensor, pasti akan ada aksen atau intonasi yang membuat miskomunikasi dengan teknologi. Yang terakhir adalah, jika diaplikasikan pada peralatan yang tidak mendukung, akan memperpendek usia pakai. Maksudnya adalah, smart system ini akan tidak awet jika salah pengaplikasian. Selanjutnya adalah SWOT analysis dari smart system. Oke, untuk strength-nya adalah energy saving atau hemat energi seperti yang telah kita bahas. Yang kemudian adalah safety and secure, yaitu keamanan. Kemudian go green, efisiensi pemakaian dan memudahkan pekerjaan manusia.
Oke, sekarang kita beralih ke weakness atau kelemahannya. Yang pertama adalah harga mahal, yang kedua adalah minimnya kesadaran akan smart system, dan yang terakhir adalah infrastruktur di Indonesia belum memadai. Selanjutnya adalah ke faktor opportunity. Di faktor opportunity adalah terus berkembangnya inovasi baru yang lebih smart. Dengan adanya efisiensi, maka cara konvensional atau tidak praktis akan diubah menjadi lebih canggih. Beralih ke threats atau tantangan. Tantangannya untuk smart system sendiri adalah menjadikan manusia menjadi lebih tidak produktif. Dan yang kedua adalah menciptakan manusia itu tergantung kepada smart system. Jadi, kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah smart home merupakan sistem aplikasi yang merupakan gabungan antara teknologi dan pelayanan yang dikhususkan pada lingkungan rumah dengan fungsi tertentu yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan penghuninya. Target market dari smart system adalah upper class atau masyarakat golongan menengah ke atas dengan spesifik market yaitu commercial building dan residential building. Sistem smart home untuk pengendalian sistem kelistrikan jarak jauh telah dibangun menggunakan microcontroller node MCU ESP8266 yang terkoneksi ke Wi-Fi untuk mendapatkan akses ke server Telegram. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem ini dapat bekerja dengan baik secara keseluruhan, dimulai dari koneksi ke Wi-Fi, koneksi ke server Telegram, dan menerima perintah dan menerima notifikasi. Kita dapat menggunakan SWOT analysis untuk mengetahui penerapan bisnis, khususnya penerapan bisnis di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.